dengan metode Newton-Raphson dan metode secant. Jadi ada tetap dua nomor gitu kayak kemarin. Nah, tapi persamaannya ini. Kemudian ini ada PQR. PQR-nya itu tinggal Anda masukkan dari digit terakhir anggota kelompok setelah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, Anda dari 3 orang tersebut untuk digunakan sebagai P, Q, dan R. Kemudian seperti biasa, ini 2 koma ya, ini 2 koma PQR, ini 6 koma RQP, ini 4 koma PQR, yang ini 1 koma RQP. Anda masukkan ke sana, kemudian Anda gunakan angka-angka tersebut untuk metode Newton-Raphson dan secant. Kelompoknya belum saya bagi. Jadi setelah kelas ini insya Allah saya bagi kelompoknya di kampus dan secara random. Saya tidak lihat namanya, jadi saya cuma langsung klik-klik saja. Oke, itu untuk tugas. Jadi biasa Anda akan mendapatkan waktu seminggu. Kalau ini hari Jumat berarti Jumat minggu depan. Jumat minggu depan kan belum libur ya. Liburnya kan hari Rebo. Minggu berikutnya lagi. Walaupun ada kemungkinan Senin Selasanya itu kalau pada nggak ngajar, pada nggak ada kelas. Oke, ini interpolasi. Kita sudah bahas interpolasi, mencari menginterpolasi di antara dua titik menggunakan linear. Kemudian kita bisa menggunakan juga ordo kedua atau pangkat 2 atau kuadratik atau polinomial ordo ketiga dan selanjutnya. Nah, untuk yang 3 selanjutnya itu bisa menggunakan polinomial biasa atau beda hingga atau menggunakan seri Lagrange. Oke. Ini sudah kita bahas. Kemudian kita akan sekarang ke regresi kuadrat terkecil. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita punya banyak titik, tapi kita menggunakannya cuma titik-titik tertentu saja gitu. Jadi kalau regresi linear, walaupun punya banyak titik, ya kita cuma menggunakan 2 titik saja. Kemudian mencari nilai yang di antara 2 titik tersebut. Nah, kemudian kalau sekarang menggunakan regresi, kita akan memperhitungkan keberadaan semua titik yang ada di data kita. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya 100 titik itu akan kita hitung semuanya. Semuanya punya kontribusi ke kurva yang akan kita gunakan sebagai perkiraan. Jadi kita mencari kurva sebenarnya, curve fitting namanya, pencocokan kurva. Jadi kita punya data, kemudian data tersebut dilihat tendensinya. Jadi seolah-olah kita mencari suatu persamaan sebuah kurva, di mana kurva tersebut merupakan representasi dari titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut sebenarnya mungkin punya kurva yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada kurva yang realnya, tetapi kita tidak tahu. Kita cuma punya titik-titik, kemudian kita memperkirakan keberadaan kurva sebenarnya itu dengan mencocokkan suatu kurva perkiraan gitu. Oke. Nah, kita akan memperhitungkan semua titik yang ada. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Jadi ini adalah suatu kurva hampiran, kita akan menggunakan semua titik. Nah, nanti setiap titik yang ada itu akan kita hitung errornya dari kurva hampiran kita itu. Nah, misalnya di sini kita punya data seri serangkaian titik-titik dari X1Y1 koordinatnya sampai XNYN. Jadi setiap titik punya koordinat dari 1 sampai n titik ini. Nah, kemudian errornya itu tentu saja adalah titik Y-nya, titik ordinat setiap titik tersebut dikurangi dengan nilai fx. Jadi kalau kita sudah punya kurvanya, kita bisa menghitung nilai fx kan untuk tiap x. Nah, ini. Jadi ini yang fx ini adalah fx1 misalnya, itu adalah error atau selisih antara nilai sebenarnya titik tersebut dengan ketika kita sudah punya garis. Saya slide-kan dulu supaya saya bisa nyoret-nyoret. Nah, misalnya ini kurvanya, XY-nya. Misalnya ini ada 4 titik saja.
titik 1, titik 2, titik 3 di sini, titik 4 di sini. Misalnya ya. Kemudian nanti setelah pencocokan kurva, kurvanya akan seperti ini gitu. Bentar, ada yang tengtong, ada yang masuk ke room. Biasanya tuh kan ya, balik lagi ya, kita lanjut lagi. Jadi kita punya setiap titik ini akan ada errornya ke kurva tersebut. Nah, ini garis yang kita cari. Nah, jadi ini titik ini akan ada errornya, nilainya sekian, ini errornya. Titik yang kedua errornya sekian. Titik yang ketiga ini kecil saja errornya, titik yang keempat errornya ini. Nah, jadi di antara titik yang ada dengan keberadaan kurva tersebut itu bisa dihitung jaraknya gitu. Jarak y-nya, jarak di sumbu y-nya. Oke. Nah, jadi untuk titik pertama adalah y dikurangi fx1 errornya. Untuk jarak yang kedua ini ketiga terus seperti itu sampai yang ke n. Titik ke n adalah xn dikurangi fxn. Oke. Bisa dipahami. Nah, jarak-jarak tersebut, perbedaan tersebut, error-error tersebut kemudian dijumlahkan. Dikuadratkan dulu, dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Jadi ada E1 kuadrat, E2 kuadrat, E3 kuadrat, terus sampai En kuadrat. Nah, kemudian itu semua dijumlahkan. Nah, itu kemudian kita minimumkan. Kayaknya ini udah ya. Iya ya. Halo? Ingat nggak kalian ini udah? Oke, cepat saja kalau gitu. Ini udah kita bahas. Oke, kemudian kita minimumkan. Nah, jadi kita punya equation seperti ini dengan y dikurangi fx i dikuadratkan. Nah, ini akan diminimumkan. Untuk mencari minimum ini tinggal kita turunkan turunan pertamanya di sama dengan 0 kan. Nah, fx-nya sendiri ini kita akan ganti dengan, nah ini kalau polinomial seperti ini kan, polinomial. Jadi kita menggunakan polinomialnya nanti mau pangkat berapa, mau ordo berapa. Nah, supaya gampang kita gunakan yang linear ini. Jadi A tambah A1X. Oke. Jadi fx-nya kita ubah, kita gantikan ke sana. Ini. Nah, jadi kita akan punya persamaan. Nah, ini linearnya kita gunakan ini. Y sama dengan A tambah BX. Kalau tadi A1X ya, ini supaya gampang A BX. Nah, jadi kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Dengan nanti kemudian kita minimumkan sigma bla 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 ini diminimumkan. Artinya kita turunkan, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini karena ada dua variabel Y dan X di sini, maka kita turunkan terhadap A dan terhadap B. Jadi nanti Y-nya ketahuan. Nah, jadi ini kita turunkan, turunan pertama terhadap A, ini turunan pertama terhadap B, disama dengan 0 kan. Jadi kita punya dua variabel tidak diketahui A dan B, tapi kita punya dua persamaan. Artinya A, B-nya bisa kita cari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Jadi persamaan 3 dan 4 ini menyederhanakan persamaan 1 dan 2 tadi. Kita sederhanakan. Nah, ini Y-nya di sebelah kiri semua jadinya, yang ada Y-nya. Di kanannya tidak ada Y kan. Nah, jadi Y-nya di pull, ditarik ke sebelah kiri semua. Kemudian persamaan 3-nya kita eliminasi A-nya. Jadi A, nah ini adalah hasil dari persamaan 3, kita mengeliminasi A, artinya A-nya dikeluarin dari persamaan. Sehingga kemudian persamaan 5 ini kita masukin ke persamaan 4. A-nya kita ganti dengan ini. Nah, di persamaan 4 kan ada ini, X kali Y sama dengan A kali sekian 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 sekian. Nah, A-nya diganti dengan ini. Sehingga di sini sekarang tidak ada A, tapi adanya B, ada B. Nah, kemudian persamaan 4 yang sudah kita masukkan nilai A ini, karena dalam B doang, artinya B bisa kita cari. B bisa kita cari. Kemudian tahu B, kita masukkan kembali ke persamaan 5 untuk mencari A gitu. Jadi A dan B kemudian bisa kita cari begitu. Nah, ini rumusnya. Setelah kita masukkan A dan B tadi pakai eliminasi dan substitusi, kita mendapatkan persamaan untuk mencari A dan B. Anda lihat di sini, ini adalah sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratin. Nah, gitu. Artinya apa? Jadi kita tinggal menjumlahkan koordinat-koordinat
baik itu absisnya dan ordinatnya, kemudian kita pakai di rumus ini. Nah, jadi kalau A dan B ketahuan, maka ini akan kita ketahui persamaan garis lurus regresi liniernya. Persamaan yang kita ketahui, kita bisa gunakan persamaan untuk menghitung setiap titik yang nanti kita tanyakan di soal gitu. Oke. Kalau ketahuan Y-nya, X-nya bisa cari. Ketahuan X-nya, Y-nya juga bisa kita cari gitu. Oke. Nah, ini contoh, ini sudah dibahas ya minggu lalu. Jadi kita punya X dan punya Y, ini X, ini Y. Kemudian kita ingin mengetahui nilai jika jarak minimum itu yang ini, yang Y. Kita tahu ini Y-nya sekian, Y sama dengan 6, maka X-nya berapa gitu kan. Nah, berarti kita harus nyari persamaannya. Persamaan Y sama dengan A ditambah BX tadi. Datanya sudah kita punya ini. Nah, jadi gimana caranya? Untuk mencari A dan B ini kita perlu menjumlahkan semua X, menjumlahkan semua Y, kemudian X dikalikan dengan Y dan dijumlahkan. Nah, kemudian ini juga ada penjumlahan X-nya dikuadratkan. Ini rumus ini, berdasarkan rumus itu, maka kita kemudian harus bikin tabel. Menggunakan Excel tentu saja kalau banyak datanya. Kalau cuma 10 mungkin bisa manual ya. Jadi nanti di ujian mungkin aja ada soal seperti ini. Secara manual Anda dikasih soal titiknya cuma 10 gitu. Nah, itu masih bisa dikerjakan dengan tangan secara manual. Tapi kalau misal titiknya ada 100, ada 1000, udah lebih mudah kalau pakai Excel. Oke. Nah, Anda bikin tabel, ini X tadi di soal, ini Y tadi di soal, kemudian ada bikin kolom baru. Bikin kolom baru X dikalikan Y, bikin kolom baru X kuadrat. Kenapa? Ya sebab tadi di soalnya kan di ini ada X kali Y. Ini ada X kuadrat di sini. Jadi kita bikin tabel mencari X dan Y-nya, kemudian mencari X kuadratnya, kemudian di bawahnya dijumlahkan, ini sigmanya, di baris terakhir sigmanya. Berarti ini adalah sigma IX, ini sigma Y, ini sigma X kali Y, ini sigma X kuadrat. Untuk B tinggal masukin ke rumus kan, B sama dengan N kali bla 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 bla, ini rumus ini. Nah, Anda tinggal gunakan angka-angka yang dari tabel tadi di baris paling bawah. Setelah Anda jumlahkan semuanya, ini baris paling bawah, masukin B ketemu, A juga ketemu. Ini ada rumusnya ya, di sini hilang rumusnya, kehapus. Nah, A ketemu, B ketemu, berarti kita punya rumus persamaan garis ini. Nah, ini persamaan garisnya. Oke. Jadi kalau Y tadi sama dengan 6, maka X sama dengan berapa ya? Tinggal masukin ke rumus ini. Ini anak SMP juga bisa masukin seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kemudian ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi. Jadi ketika kita mencari garis regresi linear tadi, itu garisnya kan tergantung dari titik-titik. Kemudian kita sebenarnya kan pakai rumus tadi memaksakan, mencocokkan suatu kurva. Artinya memaksakan ini kurvanya harus lurus gitu. Nah, si garis lurus ini korelasinya bagus atau tidak terhadap data yang kita punya gitu. Itu adalah dinyatakan dengan R dalam rumus koefisien relasi ini. Kalau R-nya nilainya nantinya 1, maka kurva yang kita buat, si garis lurus yang kita buat itu sangat bagus. Sangat bagus merepresentasikan titik-titik yang ada. Tetapi kalau misalnya R-nya mendekati 0 atau 0, paling kecil itu 0, adalah sangat jelek. Jadi nilainya dari 0 sampai 1. Dulu ketika ujian ada soal seperti ini, ada mahasiswa yang mengerjakan nilai R-nya misalnya ada 4 lah, ada -5 lah gitu. Itu salah gitu. Jadi ketika kalian mencari R, ya R-nya harus di antara 0 dan 1. Kalau ketemu angka lebih di luar itu, di luar range itu, berarti salah. Oke. Nah, ini di sini ada Y bar. Y bar itu adalah rata-rata. Kemudian ini ada Fx. Jadi di kurvanya, di tabelnya Anda harus mencari Y bar juga gitu. Ini di sini tidak ada. Jadi rata-rata dari Y. Ini Y kan Anda jumlahkan semua Y, kemudian Anda rata-ratakan. Berarti ini ada 10 data kan, kalau ini dijumlahkan Y-nya adalah 69 gitu. Nah, kalau rata-ratanya berapa? Berarti ketahuan Y barnya. Oke. Y bar adalah 69 dibagi 10. Ya enggak, ini ada 10 data, berarti ini 6,9 Y barnya. Nah, kemudian adapun dikurangi
tadi di rumusnya ini ada dikurangi fx, y dikurangi fx. Nah, berarti Anda harus masukin ke tabelnya untuk y dikurangi x. Ini y4. Nah, 4 ini kemudian dimasukin ke dalam rumus ini gitu. Untuk x-nya 5, sorry. X-nya 5 dimasukin ke rumus ini, maka ketahuan y-nya berapa. Nah, jadi di sini fx, jadi Anda sudah tahu persamaan garisnya. fxi-nya kita cari gitu. Jadi untuk tiap x ini berapa fxi-nya gitu. Jadi untuk 5 masukin ke rumus, ini berapa, untuk 10 berapa, terus seperti itu sampai data terakhir. Oke. Jadi ini juga gampang, tinggal masukin ke Excel, Anda cuma tinggal bikin rumus, kopas ke bawahnya. Oke. Maka itu akan didapat dt kuadrat dan d kuadrat. Masukin ke dalam rumus R, Anda akan mendapatkan nilai R atau korelasi. Any questions? Ada pertanyaan? If not, then I will continue. Oke. Nah, sekarang ini adalah bab terakhir yang kemarin di kelas satunya langsung ke sini. Saya tadi lupa berhentinya di mana kelas ini, jadi kita mundur sedikit. Oke, jadi ketika kita membuat regresi linier, artinya kita memprediksi si kurvanya bakal linier gitu. Padahal belum tentu kan, belum tentu linier gitu. Misalnya di titik-titik seperti ini. Kalau persebaran titiknya seperti ini, kita memaksakan linier, ini korelasinya pasti kecil. Tadi kalau kita cari R-nya, ini pasti kecil. Nah, padahal kalau kita lihat datanya cenderung kurva gitu. Nah, kalau kita pakai kurva maka akan lebih besar. Di Excel itu gampang. Di Excel Anda tinggal klik kanan di datanya, kemudian pilih trend line. Kemudian gambarkan trend line-nya. Kalau linear tinggal klik satu linear. Kalau misalnya akan ada menu muncul. Kalau misalnya polinomial, Anda bisa memilih polinomialnya ordo berapa, ordo 2, 3, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, tapi ada juga ketika kita punya titik-titik seperti ini gitu, kita akan memplotnya menggunakan fungsi eksponensial atau berpangkat gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah disediakan, sudah ada, ya kita juga bisa juga menggunakan Excel, menggunakan fungsi eksponensial atau berpangkat. Nah, ini contohnya. Kalau fungsi eksponensial bentuknya seperti ini. Jadi dia akan naik terus karena rumusnya adalah Y sama dengan A kali E pangkat BX. Jadi Y-nya sama dengan A di sini adalah variabel tidak diketahui, B variabel tidak diketahui. Nah, jadi Y sama dengan A kali E pangkat BX. Nah, ini kemudian kita untuk mencari A dan B yang tidak diketahui tersebut kan sulit kalau pakai ini persamaannya. Nah, jadi kita akan menggunakan cara gampang, yaitu dengan linearisasi kurva yang tadinya tidak linear. Ini tadi tidak linear, kita akan linearisasi. Tujuannya akan lebih mudah mencari A dan B. Nah, kalau sudah dilinearisasi, garisnya jadi garis lurus seperti ini. Artinya nilai B-nya di sini adalah tinggal mencari kemiringan garis. Ini adalah nilai B. Nilai A itu adalah titik potong di sini. Nah, tapi ini tidak langsung ya, karena kita melinearisasi ini kita mengambil ln. Jadi sebelah kirinya kita lonkan, ln Y, sebelah kanannya kita lonkan juga. Jadi ln Y sama dengan ln A kali E pangkat BX. Nah, ini ln A kali E pangkat BX ini kalau di matematika sudah ada belajar. Berarti ini kan ln A ditambah ln B ln E pangkat BX. Nah, ini kalau ada ln suatu angka kemudian dipangkatkan, pangkatnya turun ke bawah. Jadi ini sama dengan ln A, ini saya tidak tulis lagi ln A-nya. Kemudian ini BX kali dengan ln E gitu. E itu adalah bilangan istimewa di matematika ya. Ln E. Ln E nilainya berapa? Ln E itu nilainya 1. Jadi hasil akhirnya ada ln A
ditambah BX gitu. Oke. Jadi ln Y sama dengan ini. Ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Karena ln E itu adalah 1. Ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Artinya kita mengubah sistem koordinat di aslinya dari X dan Y itu sekarang menjadi ln di sini. Ini ln Y. Sumbu Y-nya menjadi ln Y, sumbu X-nya tetap X. Nah, sumbu X-nya tetap X di sini. Jadi kalau kita punya suatu kurva di dalam X dan Y, sistem koordinat X dan Y-nya berupa garis lengkung Y sama dengan A kali E pangkat BX, itu kalau kita ubah sumbu Y-nya menjadi ln Y, itu akan menjadi garis lurus. Nah, jadi garis lurus ini, maka ini akan lebih mudah untuk mencari B. Kemudian untuk mencari ini, kita lihat titik potongnya di sumbu ln Y itu berapa. Nah, itu berarti ln A. Jadi A-nya kemudian bisa dicari gitu. Ln Y sama dengan ln A. Nah, ini titiknya kan ketahuan sekian ln Y-nya. Sekian sama dengan ln A. A sama dengan sekian. Jadi A bisa dicari, B bisa dicari dengan lebih mudah gitu tujuannya. Oke. Nah, itu untuk yang eksponensial. Sekarang untuk berpangkat gimana? Nah, untuk berpangkat sama prinsipnya kita punya persamaan di kurva suatu garis di sumbu X dan Y. Ini sumbu X dan Y seperti biasa. Kemudian ternyata garisnya melengkung mempunyai persamaan Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ini beda dengan tadi ya. Tadi berpangkat itu A kali E pangkat BX. Kalau ini A kali X pangkat B. Nah, jadi kalau ini kita akan ambil lognya. Jadi kita logkan log Y sama dengan log A kali BX kali log A kali X pangkat B. Nah, jadi sekarang pakai log. Oke, saya tutup dulu. Ada yang mau masuk? Ini ada yang telat mau masuk, kasihan tuh kan bener. Andre admit. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti yang telat pelajari ya ininya. Nanti saya kirim filenya. Nah, jadi kalau yang persamaan berpangkat kita ambil log. Log Y sama dengan log A dikali BX. Nah, itu akan sama dengan log A ditambah log X pangkat B. Sama juga B-nya bisa ke depan di sini. Jadi persamaannya sekarang adalah log Y ditambah log A. Nah, ini log Y sama dengan log A tambah B log X. Artinya apa? Sekarang koordinatnya itu menjadi log X dan log Y. Nah, di sini log X juga. Jadi sumbu X-nya menjadi log X, sumbu Y-nya menjadi log Y gitu. Oke. Jadi kita mempunyai kurva yang tadinya melengkung ini di sumbu X dan Y. Ini aslinya adalah sumbu X dan sumbu Y. Ketika kita konversi menjadi sumbu log X dan log Y, itu kurvanya akan menjadi akan menjadi lurus. Nah, kurva lurus ini. Jadi kita bisa mencari kemiringan garisnya itu adalah nilai B, oke? Karena di sini kan B. Nah, itu artinya dia adalah gradiennya atau kemiringannya. B adalah kemiringannya, sedangkan log Y adalah titik potong dengan sumbu Y. Log A. Log A adalah titik potong dengan sumbu Y. Nilai log Y-nya bisa diketahui, maka A-nya bisa dicari. Nah, jadi sekarang persamaan aslinya di mana A dan B tidak diketahui, maka dengan mengkonversi menjadi garis lurus di sumbu log X dan sumbu log Y koordinatnya, maka A dan B yang tidak diketahui tersebut bisa dicari dengan lebih mudah. Bisa dipahami itu konsepnya, oke? Nah, untuk mempermudah kita akan membuat permisalan. Jadi ini adalah aslinya. Kemudian kita konversi persamaannya menjadi ini untuk yang bereksponensial ya.
fungsi eksponensial. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan A kali E pangkat BX, maka kita jadikan ln menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Nah, ini adalah garis lurus kan? Garis lurus. Supaya mudah, kita akan mempermisalkan ln Y-nya sama dengan P. A-nya sama dengan ln A kecil, kemudian ada Q besar sama dengan X, dan B besar sama dengan B. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan mempermudah untuk melihat persamaannya. Nah, persamaannya jadi sama dengan P sama dengan A tambah B Q. A besar tambah B besar Q besar. Jadi dalam huruf kapital semua sekarang. Nah, ini kan persamaan garis lurus, ya enggak? Di dalam koordinat P dan Q sekarang gitu. Ini sumbu X-nya jadi Q, sumbu ln Y-nya tadi menjadi P gitu. Ini ada garis lurus. Maka kemiringannya adalah B. Ini B besar. Kemiringannya B besar. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya ini adalah titik A. Gitu. Jadi kita akan mencarinya lebih mudah lagi. Oke. Tujuannya gitu. Jadi kita bikin permisalan supaya kita lebih mudah melihatnya, itu suatu garis lurus, kita mencari kemiringannya, kita mencari titik potongnya dengan sumbu Y, di mana sumbu P sekarang. Oke. Nah, setelah A dan B didapat, maka kita konversi balik. B besar adalah ini kan B kecil. B besar sama dengan B kecil, sedangkan A besar sama dengan ln A. Maka A kecilnya bisa kita cari, B kecilnya juga bisa kita cari. Setuju? Begitu. Jadi kita balikin lagi, kemudian setelah A kecil dan B kecil ketemu, maka persamaan hasilnya, persamaan asalnya Y sama dengan A kali B pangkat A kali E pangkat BX itu bisa kita cari. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Begitu. Begitu juga dengan bilangan berpangkat yang tadi, yang di logan. Kita punya persamaan aslinya ini, Y sama dengan A kali X pangkat B. Kita jadikan dalam logaritma, jadinya log Y sama dengan log A ditambah B log X. Nah, kemudian kita buat permisalan lagi seperti tadi. Kita mengubah ke sumbu P dan Q. P sama dengan A ditambah B Q. Artinya sekarang sumbunya adalah sumbu P dan sumbu Q. Nah, persamaan garis ini kemiringannya adalah B besar, kemudian titik potongan dengan sumbu P-nya yang adalah titik A. Jadi sekarang P-nya adalah sama dengan log Y, A-nya besarnya adalah log A kecil, Q besar adalah log X, B besar adalah sama dengan B. Jadi kita mendapatkan persamaan garis lurusnya dalam P A B Q. P sama dengan A besar ditambah B besar kali Q besar. Ini juga sama kan? Kemiringan B besarnya bisa dicari dengan mudah. Titik potong dengan sumbu P-nya alias titik A bisa dicari dengan mudah. Maka A dan B bisa dicari dengan mudahnya. Kemudian kita bisa mengetahui nilai A kecil dari permisalan tadi dan mencari B kecil. Maka rumus aslinya dengan A kecil dan B kecil yang tadinya tidak diketahui bisa kita ketahui. Oke. Di persamaan aslinya bisa kita cari. Kemudian di persamaan asli ini kita gunakan untuk menginterpolasi dan ekstrapolasi. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini susahnya kalau online, saya tidak melihat muka-muka kalian. Jadi tidak bisa nanya juga. Oke, jadi kalian pelajari ya kalau misalnya belum paham. Nah, itu. Oke, sekarang contoh soal. Nah, ini contoh soal. Kita punya fungsi eksponensial, jadi melengkung fungsinya. Misalnya, ini ada data dari ditarik. Ingat nggak ditarik? Ditarik itu seperti ini ya. Ini. Ada bagian lurus, ada bagian melengkungnya. Ini mulainya dari sini. Gitu. Nah, anggap ini persamaannya sangat memenuhi untuk pakai eksponensial. Nah, jadi kita punya gaya aksial dalam kawan-kawan itu adalah sumbu X-nya, kemudian perpanjangannya adalah dengan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini punya titik-titik seperti ini. Nah, kemudian
anggap ini adalah Y sama dengan A kecil kali B pangkat BX. Nah, kalau memecahkan di sumbu Y dan X seperti ini karena belum sulit. Jadi kita linearisasikan. Nah, supaya mudah untuk dicari. Nah, jadi kemudian kita akan membuat tabulasi data X dan Y. Tadi ada 5 buah titik. Jadi dari 5 buah titik nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini adalah X-nya. Bebannya tadi ini adalah Y-nya, adalah gangannya. Nah, kemudian karena kita menggunakan linearisasi yang dari aslinya linear, maka kemudian kita akan mengumpamakannya. Tadi kita menggunakan ln, maka P sama dengan Y besar sama dengan X besar. Oke. Nah, di rumusnya, di rumus untuk mencari dari A dan B kecil untuk mendapatkan persamaannya ini ya rumusnya. Anda perhatikan untuk mencari A kecil dan B kecil ini. Tadinya kan kita mencari ada sigma Y, ada sigma X, ada sigma Y, gitu kan? Semuanya kan sama, ada sigma X kuadratin. Nah, sekarang kita dari sisi koordinatnya, gitu kan, lagi X dan Y. Jadi di datanya kita menggunakan linearisasi yang tidak linear dan memisalkan dengan ini. Memisalkan dengan P dan I. Ada P, ada I. Tuh. Jadi sekarang A kecilnya jadi A besar, B kecilnya juga jadi B besar gitu. Nah, di sini kita ada rumus persamaan garisnya jadi ini. Jadi P sama dengan A besar sampai BI. Nah, jadi kita cari A besar dan B besar dulu gitu. Nah, untuk cari A besar dan B besarnya kita nyontek rumus cari A kecil dan B kecil tadi. Tapi setiap X ganti dengan I. Nah, ini kan tadinya X. Setiap P diganti setiap Y diganti dengan P gitu. Nah, jadi tadi di rumus asalnya B kecil, ini B kecil, kemudian ini Q-nya adalah X, P-nya adalah Y. Nah, sekarang kita di konversi sumbunya menjadi P besar dan Q besar, dan X-nya menjadi B dan A kecilnya menjadi A besar, B kecilnya jadi B besar. Dan kita akan mencari B besar dan A besar dulu. Oke. Nah, ini rumusnya nyontek yang tadi. Persis sama, kecuali Y diganti dengan Q, P diganti X diganti dengan Q besar, Y diganti dengan P besar. Gitu. Oke. Nah, ini Anda perhatikan rumusnya sama dengan tadi, kecuali X dan Y-nya diganti Q dan P. Ya, jadi sekarang di tabelnya kita umpamakan ada Q sama dengan X kan tadi. Nah, maka Q adalah sama dengan X. Jadi Anda tinggal bikin rumus di baris ini, baris pertama saja. Q sama dengan X, ambil ini. Kemudian untuk P itu adalah sama dengan ln Y. Jadi Anda bikin rumus di sini. Di baris pertama P sama dengan ln Y. Y 2,4 ln 2,4 adalah 0,875469 gitu. Oke. Kemudian Anda bikin kolom lagi Q kuadrat karena dibutuhkan di sini ada Q kuadrat di rumusnya. Oke. Jadi Anda bikin Q kuadrat, bikin rumus untuk Q, kemudian dikuadratin di sini. Kemudian bikin P kali Q, kolom baru lagi P kali Q. Nah, tinggal kalikan kolom P dan kolom Q. Ini kolom Q, ini kolom P. Anda kalikan di sini, dapat kolom P kali Q. Kemudian dikopas ke baris-baris berikutnya, ya enggak? Ini baris pertama kan sudah rumusnya sudah Anda tulis semua di Excel. Kemudian kopikan ke bawahnya sampai sini, sorry. Nah, kemudian Anda bikin sigmanya. Ini adalah sigmanya. Sigma alias jumlahnya. Berarti ini jumlah dari Q semuanya. Dan ini adalah jumlah dari P. Ini adalah jumlah dari Q kuadrat. Yang ini adalah jumlah dari P kali Q. Kenapa dijumlahkan? Ya karena kita butuh nilai-nilai tersebut. Ya enggak? Anda lihat
rumus B besar sama dengan N itu adalah jumlah ini adalah N. Oke, jumlah data. Ini jumlah datanya ada 5 kan? Ada 5. Jadi 5 dikalikan dengan sigma Q kali P. Q P itu adalah ini. Sigmanya berapa? Ini 197. Oke, tinggal masukkan angkanya ke sini. Kemudian dikurangi sigma Q. Sigma Q itu adalah ini, sigma Q 88,6. Masukkan ke sini. 88,6. Dikalikan dengan sigma P. Sigma P itu adalah ini, 9, sekian sekian. Nilainya ini. Masukkan ke sini. Begitu. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Ini adalah N, ini adalah sigma dari Q kuadrat, ini Q kuadrat. Dikurangi sigma Q dikuadratin. Sigma Q adalah 88,6. Nah, ini 88,6 sama dikuadratin sekarang, dikuadratin ini bawah. Oke. Kemudian Anda hitung dan dapat angka untuk B besar. Oke. Begitu juga untuk A besar, Anda tinggal menghitung menggunakan rumus ini. Jadi Anda tinggal lihat di data ini mana B, mana Q, mana P. Masukkan angka-angkanya, dapat A besar. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, ketika Anda sudah tahu A besar dan B besar, kerjaan kita belum kelar karena kita harus mencari A kecil dan B kecil gitu. Nah, jadi yang kita cari adalah rumus ini kan. Di sini A kecil dan B kecil. Nah, ini A kecil gampang. A besar itu sama dengan ln A kecil. Kalau ketahuan tadi A besarnya sekian, maka Anda tinggal hitung ln A-nya. Jadi ln A-nya udah tahu, maka A-nya adalah sekian. Oke. A kecil sudah bisa dihitung, begitu juga B besar. B kecil. B kecil sama dengan B besar, sama dengan nilainya sekian. Maka rumus aslinya dengan tahu A kecil B kecil bisa kita cari. Ini adalah garis regresinya, linearisasi kurva yang tadinya tidak linear. Ini tidak linear kembali. Y sama dengan 1,2093 kali E pangkat 0,0960268X. Oke. Nah, itu. Ada pertanyaan? Nah, untuk yang log tidak ada contohnya, tapi mirip dengan tadi. Oke. Nah, ini kan yang ln. Nah, yang log itu sama juga. Jadi Anda nanti akan ada soal PR yang menggunakan log. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya.